saya percaya teman-teman semua, saudara-saudara semua yang di tempat ini, ketika mendengarkannya ada sesuatu berubah terjadi sehingga hidup kita berbuah. Ketika Tuhan mencari melihat kita, ada buah yang muncul. Amin. Nah, ketika Tuhan mengutuk pohon ara, lalu murid-murid melihat, wah, kok bisa? Hanya dengan berkata pohon itu terkutuk dan pohon itu langsung mati. Lalu murid-muridnya bertanya, Tuhan kenapa bisa? Lalu jawab Tuhan. Mari kita lihat di Matius 21 ayat 21 sampai 22. Saya senang Bapak Ibu kalau sama-sama kan ya. Matius 21 ayat 21 ya. Matius 21 ayat 21 sampai 22, Bapak Ibu yang punya Alkitab silakan dibuka. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan. Jadi dengan penuh kepercayaan. Kalau tidak dengan kepercayaan, nah makanya saudara-saudara, kita belajar dari minggu lalu, apapun yang kamu doakan dengan kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Nah saat ini Bapak Ibu, kita mau belajar tentang, sama-sama belajar tentang doa. Apa itu doa? Untuk itu saat ini saya menyampaikan membawa judul atau tema kita pada hari ini, yaitu tetaplah berdoa. Kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, boleh sama-sama kita baca. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1 Tesalonika, ini hanya 2 kata ya. 1 Tesalonika ayat 5 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 17, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Hanya itu Bapak Ibu. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Kata doa ternyata di Alkitab ada sebanyak 697 kali. Kalau jangan khawatirkan, ada 365 kali ya, sejumlah dengan sama dengan jumlah hari dalam setahun. Ternyata kata doa ini lebih banyak. 697 kali dikatakan berdoa. Ya. Jadi memang doa ini sangat penting Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi Tesalonika ini ditulis oleh seorang rasul ya. Rasul ini namanya Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu tahu, Rasul Paulus ini namanya adalah Saulus. Saulus ya. Kenapa namanya Saulus tiba-tiba berganti berubah menjadi Paulus? Jadi Saulus ini dulu adalah seorang pembantai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Siapa yang percaya sama Yesus, dia maju paling depan untuk menangkap, masukkan penjara, pokoknya dibantai habis sama dia. Tapi ketika dia dalam perjalanan hendak ke suatu tempat, Tuhan bertemu dengan dia. Dia buta, dia buat Tuhan buta, Tuhan buat dia buta, lalu dia tidak melihat Bapak Ibu ya, sampai selama 3 hari. 3 hari dia tidak melihat, dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu terjadi. Ada sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Jadi saya percaya ketika Tuhan Yesus sudah berjumpa dengan kita pribadi-pribadi di tempat ini, akan ada sesuatu terjadi bagi kita. Ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu tahu, dari keadaan Paulus yang membantai orang-orang percaya, diubah Tuhan. Dia banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu tahu, kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab ya. Dari Matius sampai Wahyu, 13 kitab Paulus yang tulis. Nah, bagaimana Paulus Tuhan memakai Paulus untuk melayani nama Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalunya, ya. Tuhan tidak melihat bagaimana kejahatannya di masa lalu, tapi Tuhan lihat
setelah sekarang, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan mendatang. Dia banyak melayani jiwa-jiwa. Nah, bagaimanapun keadaan kita pada masa lampau, ketika kita bertemu dengan Tuhan, saya percaya yang lalu itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Haleluya. Kita kembali ke Tesalonika ya. Jadi tadi kitab Tesalonika ini ditulis oleh Paulus ya. Paulus ini merintis jemaat di Tesalonika. Tapi orang-orang Yahudi yang di Tesalonika ini tidak setuju. Nah, akhirnya Paulus ini dibenci, dan pada akhirnya setelah jemaat di Tesalonika ini jadi, dia pindah ke daerah yang namanya Berea. Dia pindah tempat, tapi jemaatnya tetap di situ. Gembalanya pindah, tapi jemaatnya ada di situ. Nah, menetap di Tesalonika. Ketika jemaat ini tetap di Tesalonika, mereka bertanya-tanya. Mereka nggak punya gembala kan? Gembalanya sudah pergi ke daerah lain, melayani di daerah lain. Jemaatnya bertanya, ini kita kalau mati gimana? Kalau kita mati bagaimana? Kemana kita? Kita ke neraka atau ke surga? Apakah Tuhan Yesus akan datang besok atau bagaimana? Mereka membuat pertanyaan yang banyak. Nah, hal ini disampaikan oleh Timotius. Lalu Paulus memberikan surat ke jemaat di Tesalonika yang salah satu bunyinya, tetaplah berdoa. Nah, walaupun banyak sekali pergumulan orang-orang di Tesalonika, bukan hanya mengenai doktrin-doktrin, tetapi mereka disesah juga orang-orang yang percaya. Dalam keadaan begitu, Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Amin. Haleluya. Nah, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa ini terdiri hanya 2 kata, Bapak Ibu. Jadi saya yakin dan percaya hanya 2 kata ini bisa kita hafal, ya. Jadi kita pulang udah hafal mati karena cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Nah, ada 2 kata, adialektos, yaitu tetaplah, adialektos ya. Bapak Ibu tahu kalau perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani ya Bapak Ibu ya. Ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau mau menggali tentang kata itu, kita harus melihat bagaimana bahasa aslinya. Kalau orang Batak biasanya belajar bahasa Batak akan lebih cepat menyampaikan firman dalam bahasa Batak kepada orang Batak. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ditulis bahasa Yunani-nya adialektos. Adialektos. Jadi kalau di Alkitab kita tetaplah ya. Tapi di terjemahan lain itu dikatakan selalu ya. Selalu, tidak putus-putusnya. Tidak putus-putusnya. Without intermission ya. Without intermission, tanpa istirahat. Itu artinya adialektos ya. Tetaplah. Jadi kata tetap ini banyak maknanya Bapak Ibu ya. Tetaplah tidak berarti terus-menerus mengucapkan doa yang formal. Itu terus bukan. Tetapi sebaliknya yang dimaksud ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan yang ada. Nah, seperti Bapak Ibu kalau kita makan ya, harus makan setiap hari. Harus makan setiap hari. Kalau tidak makan kemungkinan lama-lama menjadi mati. Kalau tidak makan lama-lama menjadi mati. Demikian juga dengan kata tetaplah ini yang dimaksudkan seperti itu. Tetaplah berulang-ulang setiap hari harus makan. Kalau kita makan, biasanya orang Indonesia ya, saya ya, 3 kali sehari. Bapak Ibu berapa kali sehari makan? Ada mungkin yang sekali sehari karena diet ya, atau ada mungkin yang 4 kali sehari. Kalau saya 3 kali sehari, dan itu menjadi kebiasaan umum di seluruh Indonesia. 3 kali sehari makan. Begitu juga dengan doa Bapak Ibu. Daniel, seorang nabi Tuhan yang besar, walaupun dia sudah besar, nabi sudah luar biasa dipakai Tuhan, dia tetap berdoa di hadapan Tuhan 3 kali sehari. Jadi sama kayak jadwal makan ya Bapak Ibu. Itulah kata adialektos ya. Tetaplah. Selalu setiap hari. Bahkan sehari itu berulang-ulang Bapak Ibu ya. Adialektos. Kemudian kata proseusmai. Ini adalah doa ya, berdoa. Jadi ini kata verb. Verb itu kata kerja
Tuhan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah bercakap-cakap dengan Tuhan? Berdoa dengan Tuhan? Itu merupakan doa ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kalau kita tidak bernafas, kemungkinan, bukan kemungkinan ya, Tuhan cabut nyawanya langsung mati ya. Kalau nggak bernafas, ditutup, diambil Tuhan nafasnya langsung mati. Nah, doa itu adalah nafas hidup orang percaya, Bapak Ibu. Wah, haleluya. Ternyata doa itu nafas hidup orang percaya. Nah, berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa, senantiasa berseru mendambakan kasih-Nya, mendambakan berkat-Nya, kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Nah, seperti sepasang suami istri ya. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah beberapa, yang sudah berkeluarga, yang suami istri, ada yang belum. Kalau Bapak Ibu suami istri tidak bercakap-cakap, tidak ada komunikasi, hanya melihat saya, gak ada cakap-cakapnya, gak ada berbicara, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Akankah terjadi rumah tangga yang harmonis? Kalau hanya melihat, hanya lihat begini, mengerti gak kita Bapak Ibu? Tidak mengerti. Jadi rumah tangga yang bagus, yang harmonis ketika suami istri komunikasinya bagus, jalinan komunikasinya bagus. Demikian juga kita Bapak Ibu, dengan berdoa ini adalah komunikasi kita dengan Allah. Semakin banyak kita berdoa, semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau digabung adialektos prosonai, itu kita harus berdoa dalam waktu-waktu yang ditentukan dan harus terus-menerus berdoa. Ya Bapak Ibu ya, kita harus selalu berdoa tanpa jemu, berdoa tanpa lelah, berdoa terus-menerus sampai kita sampai di alam di mana doa akan tertelan di dalam pujian, sampai sudah kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi terus berdoa sampai tiba waktunya kita mungkin selesai ya. Doa akan membantu kita memajukan segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu, berdoa artinya tadi coba kita lihat di Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Boleh salah seorang membacakannya, silakan ke Alun. Lukas 18 ayat 1. Atau mungkin yang sudah ketemu boleh silakan. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Haleluya, terima kasih ke Allah. Lukas 1 ayat 18 ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus katakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, kemudian kita lihat Roma 12 ayat 12. Kalau kita Roma ini ditulis oleh Paulus juga ya Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 12. Silakan salah seorang membacakannya, silakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih Ibu Gembala. Bertekunlah di dalam doa. Bertekun berarti tidak cukup hanya sekali, tetapi tekun ya, terus-menerus setiap hari. Kemudian di Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Kita lomba cepat membuka kitab ya Bapak Ibu ya. Kolose 4 ayat 2, silakan Bapak Ibu. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap. Masih sama, bertekun dalam doa, berjaga-jaga senantiasa sambil mengucap syukur. Yang terakhir, Efesus 6 ayat 18 tentang doa ini ya Bapak Ibu ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Terima kasih sekali. Berdoalah setiap waktu, berdoa setiap waktu. Luar biasa Bapak Ibu. Tadi sudah saya katakan bahwa kata doa ini 697 kali.
Berarti minimal 2 kali sehari harus berdoa. Ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana? Mengapa penting berdoa? Mengapa berdoa itu penting? Nah, ada 3 hal yang saya catat, masih banyak lagi ya sebenarnya. Masih banyak kenapa doa itu penting, masih banyak, tapi yang saya ambil ada 3. Doa membuat hati dan pikiran tenang. Amin. Doa membuat hati dan pikiran tenang. Kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dikatakan untuk firman Tuhan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah, segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dilanjut lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu, ada damai di sini. Seperti misalnya kalau perempuan yang biasanya curhat ya, ketika seseorang curhat kepada orang teman curhatnya, akan ada kelegaan ya. Ada kelegaan yang tidak bisa dikatakan. Rasanya itu akan berbeda ketika sesuatu kita sembunyikan dan kita keluarkan ke orang lain, itu akan berbeda. Apalagi Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang kita inginkan, kita berdoa di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan. Itu membuat hati dan pikiran kita tenang. Jadi doa ini membuat hati dan pikiran kita tenang. Ada seorang anak kecil Bapak Ibu ya, seorang anak kecil. Biasanya kan kalau anak kecil yang tahu, kalau orang tuanya mengajari, biasanya yang paling cepat tahu doa apa? Doa sebelum makan ya. Doa sebelum makan. Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan ini. Berkatilah agar menjadi kekudusan bagi tubuh kami. Amin. Ya. Jadi doa ini dihafal anak kecil ini setiap hari. Nah, suatu saat anak kecil ini tersesat di dalam hutan. Tersesat di hutan. Lalu kalau anak kecil kan paling enak dimakan sama harimau ya. Lalu harimau datang. Biasanya juga anak kecil harimau takut. Jadi anak kecil ini sudah dipesankan orang tuanya terus berdoa. Kalau kamu takut berdoa aja. Jadi di tengah hutan ini dia takut Bapak Ibu. Harimau ini sudah siap-siap untuk menerkam. Lalu anak kecil ini melipat tangan. Dia berdoa, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Dalam ketakutannya dia berdoa, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini agar menjadi. Kenapa? Ketika dia takut disuruh harus berdoa. Tapi doa yang dia tahu apa? Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Akhirnya harimaunya kabur. Harimaunya takut dimakan. Padahal ini adalah bagaimana seorang anak kecil ketika dia takut berdoa di hadapan Tuhan. Walaupun doanya salah, ya nggak nyambung ya. Tuhan, aku takut ada harimau, usirlah harimau itu. Mestinya begitu ya. Tapi dia apa? Berkatilah makanan ini. Harimaunya langsung kabur. Nah, walaupun doanya salah, tapi motivasi hatinya Tuhan tahu. Tuhan benarkan. Makanya dia selamat dari harimau itu, Bapak Ibu. Nah, mengapa doa penting? Yang pertama tadi, doa membuat hati dan pikiran kita tenang. Yang kedua, doa membuat iman kita bertahan. Doa membuat iman kita bertahan. Kita buka bersama-sama Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Silakan Bapak Ibu. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya, telah berdoa untuk engkau agar imanmu tidak gugur. Jadi walaupun dia murid Tuhan Yesus, ada 12 ya murid Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab, tapi sebenarnya masih banyak lagi termasuk kita dalam murid Tuhan Yesus. Walaupun kita sudah punya iman ternyata bisa gugur.
Jadi kita perlu berdoa agar iman kita kuat. Kita perlu berdoa agar iman kita kuat, tidak gugur. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, doa membuat kita terhindar dari pencobaan. Ya, kita buka di Matius 26 ayat 41. Saya akan bacakan buat kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita ini lemah Bapak Ibu. Jadi kita perlu berdoa. Doa ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Ya. Di akhir hidup Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sedang disalibkan, dia berdoa dalam satu waktu 3 kali. Berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sampai Bapak Ibu tahu, keringatnya seperti tetesan darah. Pelurunya keluar darah Bapak Ibu. Hanya berdoa. Pernah sampai merasakan berdoa seperti itu? Seperti Tuhan Yesus untuk mengalahkan ketakutannya, dia keluar darah Bapak Ibu. Keringatnya darah. Karena berdoa, hanya berdoa. Padahal hanya duduk ya, melipat tangan. Apakah sampai perlu mengeluarkan? Nah ternyata di dalam doa ini menjauhkan kita dari pencobaan. Kalau boleh Tuhan galungkanlah cawan ini. Itu diulangi Tuhan Yesus selama 3 kali dan dia takut. Bisa saja Tuhan Yesus datangkan badai supaya nggak jadi dia disalibkan. Bisa saja. Tapi Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya melawan itu supaya kehendak Bapa yang terjadi. Supaya dia memang harus disalibkan agar kita ini yang berdosa selamat. Agar dengan darahnya yang kudus dapat menyucikan kita, menguduskan kita ini yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Nah di manakah kita berdoa? Kan ada firman Tuhan di Matius katakan tidak harus berseru-seru di tengah jalan. Lalu di mana? Ternyata kita berdoa Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun, wherever and whenever, kapanpun dan dimanapun kita berdoa. Kalau saya sering berdoa itu memang sebelum tidur dan sesudah tidur itu harus berdoa ya. Tapi saya paling senang kalau berdoa sambil bawa motor Bapak Ibu. Sambil bawa motor apalagi jalan panjang, sepanjang jalan itu berdoa menyembah Tuhan. Jadi tidak harus memang perlu di tempat yang tertutup, tersembunyi, yang orang-orang tidak tahu. Perlu. Tapi dimanapun kita bisa berdoa. Di pekerjaan. Saya meneladani Ibu Gembala ya. Ibu Gembala kita dimanapun dia berdoa Bapak Ibu. Jalan aja, jalan di perumahan berdoa. Siapa yang ditemukan, dilihat, didoakan. Walaupun orang yang didoakan itu tidak tahu kalau dia didoakan. Jadi memang kita ini harus memulai doa, memulai kehidupan doa. Tidak harus dengan kata-kata yang formal, harus Tuhan Yesus, seperti berpuisi. Tidak harus begitu Bapak Ibu. Tidak harus seperti pendoa syafaat yang di tempat ini. Tidak harus begitu bahasanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, di jalan, lagi menyuci, lagi menyetrika, lagi bekerja, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia sahabat kita Bapak Ibu. Dia selalu ada bersama kita di dalam hati kita. Jadi apa? Walaupun kita berbicara di dalam hati, dalam pikiran dengan dia, Tuhan mendengar Bapak Ibu ya. Tuhan mendengar kita. Jadi mulailah sekarang berdoa dengan Tuhan. Tuhan aku ini lapar tapi tidak ada nasi. Bagaimana Tuhan? Perkataan yang sederhana-sederhana, tidak harus formal Bapak Ibu ya. Saya mau cerita sedikit, bersaksi sedikit mengenai doa ini. Beberapa bulan yang lalu kakak saya mau melahirkan ya. Jadi tahun lalu 2019 waktu saya pulang, ternyata saya kesini, kakak saya hamil. Sejak dia hamil setiap bulan itu pendarahan. Jadi sudah 7 bulan kakak saya ini kata dokter mau tidak mau harus bayinya harus dilahirkan. Walaupun kurang umur. Kenapa? Karena pendarahannya terlalu hebat. Kalau tidak sekarang melahirkan, maka akan lewat dua-duanya. Akhirnya mau tidak mau kakak saya ini harus dioperasi. Mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Lalu dia dioperasi, ternyata darahnya kurang. Semua keluarga kan sama nih golongan darahnya. Itu pun
berdoa dulu berdua, walaupun melalui telepon ya Bapak Ibu. Satu kesaksian lagi bahwa doa itu tanpa batas. Walaupun kita di sini, kakak saya di ujung Indonesia, tapi ketika saya berdoa dari sini, kakak saya berdoa di sana. Doa tanpa kuasa, doa berkuasa tanpa batas Bapak Ibu ya. Doa berkuasa tanpa batas, tidak ada batasnya. Misalnya hanya di sini aja doamu, tidak. Doa itu tanpa batas, unlimited juga Bapak Ibu. Jadi di mana saudara, di mana mungkin orang tua saudara berdoa juga, doanya akan sampai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, yang punya bumi, yang punya langit ini Bapak Ibu ya. Kita luar biasa ini anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, yang punya seluruh bumi ini ya. Jadi kita berdoa menyampaikan di hadapan Tuhan. Jadi ketika saya berdoa di hadapan Tuhan, kami bernyanyi kan, kalau orang mau masuk ke rumah sakit itu kan mau di sesar ya, takut ya. Kami nyanyi, tenanglah kini hatiku. Kami nyanyi sambil nangis, mau minta kekuatan di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan, dia melahirkan dengan selamat. Tapi setelah anak ini lahir, kita sudah senang. Puji Tuhan, ya sudah selamat dua-duanya. Ternyata beberapa jam kemudian kata dokter apa? Ini anak bermasalah. Kalau nggak segera dibawa ke Medan, ada sesuatu di dalam tubuhnya ya, saya kurang paham. Kalau tidak segera, kami sudah hands up, kata rumah sakit yang di Sidikalang, harus dibawa ke Medan. Bapak Ibu baru lahir, harus dibawa ke Medan tanpa ibunya. Karena kan ibunya baru operasi, belum sadar. Jadi ibunya ini masih koma, namanya baru dioperasi, jadi dia belum sadar. Harus dibawa ke Medan. Jalan dari Sidikalang ke Medan Bapak Ibu 4 jam atau 5 jam harus dibawa, karena peralatan di Sidikalang ini tidak cukup. Akhirnya dia dibawa ke Medan. Sampai di Medan, rumah sakit langsung mengatasi, dan puji Tuhan sembuh. Anaknya baru sampai di Medan, mamanya ternyata waktu kakak saya ini dikasih darahnya ini semua beku di perutnya Bapak Ibu. Darah yang dikasih dibeku, jadi perutnya semua hitam. Seperti kan kita kadang-kadang memar-memar gitu ya. Semua perutnya memar-memar, biru ya. Dan dokter di Sidikalang hands up. Kami tidak bisa lagi menyerah. Kalau kalian mau mempertahankannya silakan dirujuk ke Medan. Anaknya baru sampai di Medan, dia harus lagi dibawa, kakak saya ini harus lagi dibawa ke Medan. Kami terus berdoa Bapak Ibu, tidak hanya sampai di situ berdoa, sampai di Medan, puji Tuhan, sembuh, selamat, sembuh ininya. Lalu beberapa minggu kemudian pulang dari rumah sakit. Waktu pulang dari rumah sakit terjadi lagi pendarahan di rumah. Jadi sesuatu hal yang mengatakan bahwa berdoa itu terus menerus Bapak Ibu, tanpa henti-henti. Jangan cukup karena ini sudah dijawab berhenti. Terus meneruslah berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya apapun kerinduan kita, kerinduan Bapak Ibu di tempat ini, saya percaya kalau Bapak Ibu berdoa dengan penuh kepercayaan, maka Tuhan yang besar akan mendengarkannya. Amin. Elia, ketika dia berdoa, hujan tidak turun bertahun-tahun Bapak Ibu. Lalu ketika dia berdoa, hujan turun. Doanya berkuasa ya. Lalu Hizkia, Tuhan sudah bilang, "Hei Hizkia, kamu akan mati besok. Sekarang tinggalkan pesan-pesanmu sama anak-anakmu." Dia tidak bersujud begini, "Oh Tuhan kasih," enggak. Dia hanya memalingkan muka, menangis, "Tuhan kalau boleh kasih aku umur panjang." Di dalam hati Bapak Ibu ya, gak harus begini. Tapi memang perlu begitu ya. Tuhan dengar doanya, dan Tuhan tambahkan 15 tahun lagi. Siapa lagi? Abraham. Ketika Abraham berdoa, satu kampung yang tadinya semua mandul, Abraham berdoa, semua perempuan di daerah itu dapat melahirkan. Banyak orang-orang yang perlu kita teladani untuk kita terus berdoa. Tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Jadi mulailah doa, mulailah berdoa. Mulailah berdoa, tetaplah berdoa. Itu pesan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini
mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya jemput pemusik untuk maju ke depan.